Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahid nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Hadratul muhtaromin wal muhtaromin, para bapak ibu, para jamaah, mugi-mugi tansah pinaringan rahmah maghfirah lan barokah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari niki Sabtu malam Ahad pertama tahun 1448 Hijriah. Mugi-mugi di tahun yang baru ini kula jenengan menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Tambah saya urusan dunyane, langkung-langkung tambah saya urusan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ngelajengaken kajian kitab hadis Bulughul Maram. Terakhir kita bahas tentang adzan. Samangke ngelajengaken pembahasan adzan niki tinggal 2 hadis dari pembahasan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis niki diriwayataken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adani wal iqamah. Tidak akan ditolak, artinya pasti diijabah doa antara adzan dan iqamah. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya niki antara adzan kali iqamah niku mustajab untuk doa. Wonten malih di dalam sholat ketika sujud itu mustajab untuk doa. Mangken-mangken setelah tahiyat sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam niku mustajab untuk doa. Setelah sholat juga mustajab untuk doa. Mulane kula jenengan liwatan sholat wiridan, karena itu memang waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan ada banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Mriki karena ini hadis membahas tentang adzan, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Tapi dalam syarah disebutkan wa hadza muqayyadun, tapi syaratnya doa mustajab itu bima idza lam yad'u da'i bi ismin aw qati'ati rahim, asalkan doanya bukan doa yang haram, doa yang mencelakakan orang lain atau memutus tali silaturahim. Wa illa fala yustajabulah. Kalau doa begitu tidak akan mustajab. Kalau jenengan semerap mantun adzan ngeten mustajab untuk doa, tepak wonten gak seneng karo tanggane. Muga
yang buruk, meskipun waktunya mustajab, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kula jenengan dianjurkan untuk memperbanyak doa setelah adzan. Terutama adzan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hadis terakhir ini bab adzan an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa setelah mendengar adzan. Napa doa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Singkat terus biasa kula jenengan pun hafal insyaallah. Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Niku sing maos doa niku dawuh Kanjeng Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib mendapat syafaatku di hari kiamat. Niku versi doa yang riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada versi yang lebih panjang sing biasa kula jenengan ngapalaken riwayat Imam Baihaqi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Niku sing maos doa niku dawuh Kanjeng Nabi yang setelah adzan membaca doa itu, baik muadzinnya atau pendengarnya membaca doa itu, maka wajib mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Terus memang Kanjeng Nabi niku ngengken umat Kanjeng Nabi untuk memintakan kepada Allah 3 hal kepada Nabi Muhammad. Terus kula jenengan iki ngengken Kanjeng Nabi mantun adzan mintakan untuk saya, untuk Nabi Muhammad ya. Mintakan kepada Allah 3 hal. Napa 3 hal niku? Wasilah, fadilah, dan maqamah mahmudah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Kemudian wa ba'athu maqamah mahmudah. 3 hal ini. Napa wasilah niku? Wasilah adalah a'la manzilah fil jannah, tempat tertinggi di surga. Jadi kalau jenengan limatun adzan niku doa, ya Allah ati sayyidana Muhammadanil wasilah, berikanlah Nabi Muhammad derajat tertinggi yang ada di surga. Jadi surga itu kan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Derajat yang paling tinggi di surga itu disebut al-wasilah nih. Ketika kula jenengan doa ati sayyidina Muhammadanil wasilah, tempat yang paling tinggi di surga niku swarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di surga Firdaus. Surga yang paling tinggi niku Firdaus. Pesene Kanjeng Nabi, idza sa'altallah fas'alil firdausal a'la. Kalau kamu berdoa ingin masuk surga, dawuh Kanjeng Nabi, berdoalah agar masuk surga Firdaus. Karena itu surga yang paling dhuwur, dekat dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalau jenengan dikengken nyuwunaken fadilah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Napa fadilah niku? Fadilah al-martabatuz zaidah ala sairil khalqi, derajat di atas seluruh makhluk, derajat tambahan atas seluruh makhluk niku namine fadilah. Dan yang ketiga, kula jenengan dikengken nyuwun ten Gusti Allah kangge Kanjeng Nabi, wa ba'athu maqaman mahmuda. Berilah kepada Nabi Muhammad maqam mahmudah, maqam
tempat yang terpuji. Yahmaduhu fihil awwalun wal akhirun, tempat yang dipuji oleh awwalin wal akhirin. Maqam Mahmud niki yang kita kenal sebagai syafaatul ummah. Kula jenengan le doa mantun adzan wa ba'athu maqamam mahmuda. Maqam mahmuda niku syafaatul ummah. Terus wonten syafaat yang khusus untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat niku para nabi yang lain juga punya. Para nabi, para wali, syuhada niku bisa memberi syafaat. Tapi wonten syafaat khusus miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut maqam mahmuda. Napa syafaat khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah syafaat untuk memulai hisab. Terus benjing yaumil qiyamah, seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Yang Jawa ngarani padang mahsyar. Mahsyar itu tempat kumpul seluruh makhluknya Allah dari zaman awal penciptaan sampai akhir sedanten dikumpulkan di mahsyar. Untuk apa kita berkumpul di mahsyar? Untuk dihisab. Dihisab itu diadili kali Gusti Allah. Dihitung amal baik, amal buruknya dihisab, dan hisab itu lama sekali. Sebelum hisab tasik kentosi kula jenengan menunggu hisab itu lama nih. Dari kitab Nurul Dolam Syekh Nawawi Banten itu menyebutkan orang di padang mahsyar nunggu hisab itu lamanya 50.000 tahun. Niku ngentosi hisab. Tapi Syekh Nawawi Banten menyebutkan 50.000 tahun itu adalah yang dirasakan oleh orang-orang yang banyak maksiatnya. Adapun orang yang ahli taat, orang yang ahli ibadah, itu nanti di padang mahsyar nunggu masuk surga itu rasanya hanya seperti sholat 2 rakaat. Ini boleh dibuki kalau jenengan termasuk sing ngoten niku. Bangkit dari alam kubur dan mahsyar cuma sebentar, hanya seperti sholat 2 rakaat, kemudian masuk surga. Ini ahli ibadah. Ini bukan ahli ibadah karena maksiat tentunya. Dan mahsyar itu rasanya lamanya seperti 50.000 tahun. Nah, ini adalah hadis terakhir dari adzan. Kalau jenengan dikandani kali Kanjeng Nabi setelah adzan sampai iqamah perbanyak doa. Nah, ini termasuk doa niku sholat, karena sholat itu adalah doa yang paling bagus. Mulane nopo sholat qobliyah itu semua sholat ada qobliyahnya. Termasuk kapan wonten sing tanglet Jumatan niku nopo wonten qobliyah ada. Semua sholat itu ada qobliyahnya. Cuma ada yang sunnah ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad niku qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu ada, tapi sunnah ghairu muakkad. Napa sih artinya sunnah ghairu muakkad niku? Wonten sunnah muakkad, wonten sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Malah hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan. Niku namanya sunnah muakkad. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, 2. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Jadi qobliyah zuhur niku sekawan. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Ba'diyah zuhur 2. Qobliyah zuhur sekawan muakkad. Jadi Kanjeng Nabi sholat qobliyah zuhur asar niku. Kanjeng Nabi sholat qobliyah asar itu 4 rakaat. Kemudian yang qobliyah maghrib ghairu muakkad. Nah, qobliyah maghrib ini kadang-kadang Kanjeng Nabi nglampahi, kadang-kadang boten. Tapi
Tapi kalau muakkad jarang sekali ditinggal. Ba'diyah maghrib muakkad, qabliyah isya muakkad, ba'diyah isya juga muakkad. Jadi yang ghairu muakkad hanya yang qabliyah maghrib saja. Sholat qabliyah itu termasuk doa antara adzan dan iqamah, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya bab syurutis sholat. Setelah mantun pembahasan adzan, ya sekalian iqamah niku wonten pembahasan ya mriku. Saniki mulai masuk bab sholat. Yang pertama bab syurutis sholat. Saderenge dilanjutaken iki menawi wonten sing ditangletaken tentang adzan, iqamah atau lain-lainnya, menawi wonten sing ditangletaken. Syurutus sholat. Lanjut ya, syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Thalq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ali bin Thalq, sanes Ali bin Abi Thalib, orang lain, Ali bin Thalq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawaddo wal yu'idis sholat." Jika ada seorang kalian kentut di dalam sholat, maka hendaknya dia pergi lalu wudu dan mengulang sholatnya. Berarti ini syarat sholat yang pertama adalah suci orangnya dari hadas kecil maupun hadas besar. Mungkin wonten malih disebutkan nih, syarat sholat itu suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nanti akan disebutkan ya. Orangnya suci, badannya harus suci, suci dari najis, suci dari hadas juga. Mboten angsal wonten najis di badannya, dan harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian tempatnya juga harus suci. Napa? Sajadahe atau lantainya harus suci, pakaiannya harus suci. Kemudian juga nanti yang dibawa ketika sholat harus suci juga. Yang dibawa sholat, napa contoh HP ini harus suci. Lek HP ini najis, mboten angsal sholat dikesai. Karena semua yang dibawa ketika sholat harus suci. Napa kok HP ini saged najis nggih? Allah a'lam napa umpami pas dibetot terjeding kecipratan PVC umpami badhe dicuci mboten mantul rusak HP diubah. Kecuali lek HP ini sing awis iki memang HP sing anti air, dicuci mboten masalah. HP ini biasa-biasa nanggung ingin tuyul rusak. HP ini najis tidak boleh dikesai ketika sholat. Termasuk niku alasan kenapa sih kok biasanya ada orang kalau mau sholat niku ditokno kabeh, di dompet, di HP ini, di kontak sepedane dideket kabeh. Kalau niku orang ngerti, ini alasannya karena takut ada najisnya di situ. Lihat tiang ini kok tiang gak ada ilmu. Lihat tiang bener gak ada ilmu. Lah kok ditokno kabeh. Ya jika abot biasanya. Lihat bener gak ada ilmu gini iku alasannya. Kalau elenge sai HP, sai dompet abot. Jadi dek kabeh lek sholat. Tapi kalau orang punya ilmu, takutnya ada yang najis. Termasuk yang ditakutkan ada najisnya itu uang. Arto niku karena uang ini kan pindah-pindah tangan. Takutnya sempet ada orang yang tangannya najis megang uangnya, kita tidak tahu. Tapi syaratnya najis itu dihukumi najis betul kalau kita yakin ya. Lek boten yakin ya, boten perlu. Kalau cuma takut uangnya najis,
Akhirnya sholat di kayak dompet, malah sholat ibu terkhusyuk. Khawatir dompetnya disaut, nanti ya, jadi kayak imam. Karena najisnya tidak diyakini. Ini adalah syarat sholat yang pertama adalah suci badannya dan harus suci dari najis, suci dari hadas. Najis itu yang kelihatan ya, apa? Kotoran hewan, bangkai, termasuk bangkai ini najis ya, bangkai nyamuk. Mulane kula jenengan lek salat, lek wonten nyamuk, mboten asal ditepuk nyamuke. Karena najis. Bangkai nyamuk niku najis, mboten asal ditepuk, jadi diusir mawon. Tidak boleh ditepuk karena kalau ditepuk najis tenawai, batal salatnya. Kalau hadas tidak kelihatan. Hadas niku lagi ngentut niku hadas. Ketika pesan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian kentut di dalam salat, maka hendaknya dia wudu dan mengulang salatnya. Syarat wudu, syarat salat yang pertama suci. Man kadang wonten tiyang sing was-was. Wonten tiyang sing was-was. Ketika salat niku ragu. Ngentut agak gimana? Kowe ngentut. Kowe enggak. Nah, ini ternyata hal itu pernah juga terjadi kepada sahabat. Wonten sahabat anglet-anglet, ya Rasulullah, saya ini seperti ngoten kok kayaknya keluar angin tapi saya ragu. Wonten sahabat anglet-anglet, jawab Kanjeng Nabi, lanjutkan sholatmu kecuali kalau kamu mendengar suara atau mencium bau. Terus mek koyok kentut, koyok ya. Niku dawuh Kanjeng Nabi napa disebul kali setan. Memang setan memberi was-was di dalam hati manusia. Mulane surat An-Nas niku allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi termasuk was-wasnya setan. Kadang-kadang kalau jenengan niku ngapunten duburnya itu disebul kali setan. Jadi koyok-koyok kentut padahal boten. Jadi selama tasih ragu ya. Ragu kentut apa tidak, Dewi Kanjeng Nabi lanjutkan saja. Kecuali kalau mendengar suara atau mencium bau. Berarti ngentut temenanan ya, boleh wonten suwatene atau wonten ambune, berarti ngentut temenanan, gak bisa ragu kalau itu maksudnya ngoten. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yaqbalu Allahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah balik kecuali dengan memakai kerudung. Artinya menutup aurat. Syarat sholat yang kedua menutup aurat. Dawuh Kanjeng Nabi, Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah dewasa. Tentu dikiaskan kepada wanita ini laki-laki. Kalau sudah dewasa, sholatnya tidak diterima kecuali dengan khimar, menutup aurat. Lihat pembahasan aurat ini. Pembahasan aurat ini berjelas auratnya laki-laki ketika sholat adalah dari pusar sampai lutut, saking udel sampai dengkul. Jadi kalau ada orang laki-laki sholat mek sarungan tok, niku nggih sholat sah. Tapi kurang tata krama itu Gusti Allah. Tapi sah. Ya. Atau si sholat niku untuk sah tidak harus damel pakaian apik ya guys. Simpulannya dengan damel niki sarungan tok niku nggih sah. Tapi kurang beradab kepada Allah. Simpulannya dengan badhe tahlilan ae, badhe teng masjid iki labine apik. Ketika ketemu wong labine apik, besok ketemu Gusti Allah labine orang muda, teote sarungan tok. Tapi apakah sah? Sah. Kemudian kalau untuk perempuan, auratnya ketika sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak
wajah niki nggih, ibu-ibu nggih, dan telapak tangan. Tapi telapak tangan yang dimaksud itu telapak dan punggungnya, karena memang keterbatasan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ini ngeten, illal wajha, kecuali wajah, wal kaffain, dan dua kaf. Bahasa Arab ini ngeten, kaffain, kaf niku lek bahasa Arab, kaf niku niki nya dari pergelangan sampai ujung jari, niki bahasa Arab kaf. Bahasa Indonesia ini betul wonten niki. Niki bahasa Indonesia telapak tangan, sing niki bahasa Indonesia nih punggung tangan. Bahasa Arabnya dua-duanya niki kaf. Diartikan ke bahasa Indonesia telapak tangan. Akhirnya tiang Indonesia karena sing salah paham dipikir sing mriki aurat. Makanya wonten modelan rukuk mukena yang tangannya ini sebelah mriki ini dawa. Mriki tok sing bukan. Gara-gara salah memahami arti kaf. Jadi yang benar, yang bukan aurat itu wajah dan telapak tangan bolak-balik. Ada selengene, ya bajunya seperti laki-laki ya. Ini adalah yang boleh terbuka ketika sholat. Cuman kadang-kadang sering wonten sing kurang rapi menutup auratnya. Kadang ngeten pergelangan tangannya kelihatan. Kados ngeten iki jane boten angsal, yang istri boten angsal ngeten iki. Termasuk ruku mukena sing nyantole di bawah dagu. Kudune nggih seharusnya ruku mukena niku dagune ngeten kudune. Nutup ten mriki. Boten ten mriki. Sakjane ngoten. Ten mriki niki lek cara mazhab Syafi'i kudune ruku ngeten. Boten angsal ten di bawah dagu ngeten boten angsal. Menjenengan pirsani lah kita istrine jenengan di salat ruku itu mriki nyantole. Bawah dagu ini kelihatan. Sakjane ngeten. Lah terus ya napa salate? Tenang nggih, tenang. Meskipun banyak wanita, ibu-ibu, mbak-mbak yang sholatnya nutup auratnya salah cara Imam Syafi'i, tapi niku boten nopo-nopo, tapi dari Imam Malik. Imam Malik masalah aurat itu jauh lebih longgar daripada Imam Syafi'i. Imam Malik niku ngeten. Imam Malik kalau di mazhab Maliki aurat itu ada dua macam. Aurat mughalladhah kali aurat mukhaffafah. Biasanya kalau jenengan ngaji mughalladhah mukhaffafah itu bahasa najis ya. Najis mughalladhah najis berat, mutawassithah najis tengah-tengah, mukhaffafah najis ringan. Mazhab Maliki niku wonten pembahasan aurat tapi cuma dua bagiannya. Mughalladhah dan mukhaffafah, aurat berat dan ringan. Jadi aurat terbagi dua. Laki-laki aurat mughalladhahnya adalah kubul dan dubur. Ngapunten, kalau laki-laki pakai celana dalam top itu sudah menutup aurat menurut Imam Malik. Aurat besar, aurat berat. Aurat ringannya sama seperti Syafi'i, dari pusar sampai lutut. Untuk perempuan, aurat yang berat itu adalah dari lutut, ya, dari bawahnya lutut sampai mriki. Niki aurat yang mughalladhah, aurat berat. Dari dada ke atas, kemudian juga tangan, lengan tangan, dan dari bawahnya lutut itu aurat ringan. Kemudian keterangan dari mazhab Maliki, laki-laki ataupun perempuan yang sholat dengan terbuka aurat ringan, aurat mukhaffafah, sholatnya tetap sah. Mulane lek cara mazhab Maliki sholat katokan cekak niku sah. Apakah ini membuka aurat? Ini tetap namanya buka aurat, tapi aurat ringan yang terbuka.
sholatnya tetap sah. Yang jaler ngapunten, bahkan pakai celana dalam saja niku lek cara madzhab Maliki sholatnya sah. Perempuan ngapunten lho nggih, cara madzhab Maliki tapi nggih. Umpama sholat gak kudungan ketok rambutnya itu sholatnya sah. Tapi dosa haram, tetap buka aurat, itu kan tetap buka aurat, tapi sholatnya sah. Mulai dari wonten ibu-ibu sing sholat rukuwe nyantol teng mriki, ngeten iki. Niki lek cara madzhab Syafi'i boten sah sholatnya. Atau rambutnya medal setunggal kali ngoten niku. Niku lek cara madzhab Syafi'i sholatnya boten sah. Tangannya ngeten iki nggih, kados pakaian kula lambe kula ngeten iki. Boten sah sholatnya. Lek yang istri kan wakil. Kudu rapat ya, kudu rapat tangannya. Tidak boleh pergelangan tangan terlihat, tidak boleh. Tapi nyatanya biasanya ketinggal ya begini, bawah dagu terlihat, kadang begini gitu rapat, rambutnya begini kadang ketok. Nah, pun betul apa-apa. Kalau orang awam tidak apa-apa. Taklid kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik itu tidak apa-apa terbuka. Bahkan kalau ikut coro madhab Imam Malik ya, ngapunten tiang istri loh ya. Dalam madhab Imam Malik pakai baju kaos motor-motor celonoan ini pun sah. Buatan kudungan buatan kudungan cuma kaos kali celono ini pun sah. Niku lek cara madhab Imam Malik. Tapi kalau jenengan niki madhab Imam Syafi'i pun harusnya tetap rukuan wonten ibu. Kemudian lek saged nggih rukuwe mriki menutupi dagu lewat sakit di boten nomor malayu terlalu layu terlalu. Kalau tidak bisa melakukan yang sempurna, sebaik mungkin bagaimana bisa dilakukan. Karena memang nopo kalau diceritani yang umroh niku nopo kok lucu. Pas badhe umroh niku dipeseni kali ustadzah kan wonten pembimbing yang perempuan, wonten ustad, wonten mutawif, wonten mutawifah. Kali ustadzah sing bimbing umroh niku dipeseni temenan, "Ibu, nanti kalau mau umroh pas ambil miqat diperhatikan betul ya, rukuhnya mukenahnya nutup di sini. Karena di sini aurat." Nutup di sini karena sini aurat. Ngoten niku tanggal 30. Leres ta Ustaz ngoten niku. Nggih leres memang. Tapi sing boten leres, salahe nopo? Kok pas kate umroh tok dikandani, pas kate salat kok gak dikandani? Kok kate umroh dikandani pas salat gak? Napa? Nggih mungkin gara-gara umroh larang niku kan. Nek salat kan gratis, gak bayar. Dadi wis aurat kebuka titik ya wis lah. Umpama gak sah kena dibaleni gitu. Lek umroh gak sah niki lak sawro baleni ini. Ini memang bener ketika punya ini ustadzah ya pas pada umroh ibu-ibu mriki nggih ditutup. Khawatir boten sah. Khawatir umrohe tawafnya sebenarnya. Jadi menutup aurat itu haji dan umroh. Rukun yang disyaratkan untuk aurat itu cuma tawaf. Sa'i itu tidak harus nutup aurat. Tapi nggih umpami wonten tiyang napa sa'i kanoan tok nggih lucu. Tapi kita kalau berbicara teori, yang syarat nutup aurat itu cuma tawaf. Tawaf itu harus nutup aurat, harus suci, punya wudu. Gono hasil dan bahasa di wau ya. Jadi itu adalah kelonggaran bagi orang awam yang kesulitan untuk menutup aurat dengan sempurna, taklid kepada Imam Malik. Karena Imam Malik memiliki ini. Wa dhahabatil malikiyah ila wujubi satri jami'i badaniha ma'a tasaddr wal atraf. Fala yushtarat satruhuma wa tasih sholatuhuma ma'al karahah. Pendapatnya mazhab Maliki tidak wajib menutup dari niki napa di atas dada ini ke atas dan ujung-ujung tangan memiliki pergelangan lutut ke bawah tidak wajib ditutup. Watasih sholatuhu sah sholatnya perempuan seperti itu ma'al karohat tapi makruh sholat. Dan
aurat niku. Nah niki biasanya ibu-ibu naklet napa salah sholat niku lek boten rukuan, boten napa-napa sholat boten rukuan. Penutup aurat itu tidak harus mukena. Apapun pokoknya aurat itu adalah segala sesuatu yang membuat kulit kita tidak terlihat. Segala sesuatu yang membuat kulit kita tidak terlihat dan bisa dipegang. Niku dua syarat yang paling penting, ada syarat-syarat yang lain. Jadi menutup kulit kita dan bisa dipegang, tidak menampakkan kulit warna kulit dan bisa dipegang. Napa contohnya menutup warna kulit tapi tidak bisa dipegang? Cat niku mboten ansah. Lek awake dicet, wonten-wonten budal masjid gak gawe klambi, lek awake dicet. Nah iki kan wis ketok kulite, ya tapi kan mboten saged dicekel. Cat sing nempel nang awake mboten saged dicekel. Jadi harus pakaian itu bisa dipegang, nempel di badan dan tidak menampakkan warna kulit. Lek plastik sami mboten asal, maksudnya plastik kan wis bisa dicekel, tapi plastik tetap ketokan, kulitnya tetap. Dan harus dipakai. Dipakai ini ngeten. Maka tidak boleh sholat umpama di dalam kamar dikunci kabeh mudo. Kan iki wis ketutupan tembok, mboten digawe nek tembok. Kecuali tembok digawe nang awake ngoten. Jadi tidak boleh ya. Harus dipakai pakaian yang menutupi warna kulit. Niku pakaian yang menutupi warna kulit. Tidak harus pakaian sebenarnya ya. Pakai daun, niku nggih boten napa-napa, boten pakaian double bodong. Dan makruh bagi perempuan pakaian ketika sholat ya, di luar sholat juga ya. Makruh bagi perempuan menggunakan pakaian penutup aurat tapi menampakkan bentuk tubuhnya. Sah sholat sah. Umpamanya wonten tiyang istri damel kaos kaki, celonoan, damel hem, kudungan, sampun kan sudah tutup semua auratnya. Kan sudah tutup semua itu. Kayak pakaian jalan-jalan ngoten niku. Umpami boten wonten ruku, langsung sholat kados wonten niku nggih boten napa-napa. Kerudung sudah nutup, baju panjang, celana, kaos kaki. Lek boten damel kaos kaki nggih niku wau cara madzhab Maliki. Boten napa-napa. Kalau laki-laki menutup aurat yang menampakkan bentuk tubuhnya itu tidak sampai makruh, cuma khilaful aula, kurang afdal. Yang istri makruh, kalau laki-laki khilaful aula tidak afdal. Ini adalah syarat sholat yang kedua, menutup aurat. Syarat sholat yang ketiga, nomor wonten ditangkap sebelum lanjut, monggo. Tidur itu termasuk hal yang membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya duduk dan ngapunten pantatnya nempel di tempat duduknya, itu tidak batal. Dan orang itu tadi menawi jenengan tilemi sampai ngangkat, itu memang ngangkatnya sak pinter. Kalau cuma ngangkat ngeten, ya kalau ngeten normalin yang tilem niku mek ngeten gitu. Itu yang enggak sampai batal. Sing batal niku ngapunten ya, turune sampai keangkat ngeten niku batal. Atau keangkat jenengan boleh gitu. Pas ngeten ini batal. Kalau cuma terantuk-antuk ngeten mboten sampai batal. Kecuali kalau terangkatnya tinggi. Kalau ke depan enggak, ke depan enggak keangkat. Kalau ke depan ke belakang
kecuali kalau ke samping tiba geblak ke samping betul geblak jadi gila ke samping geblaknya udah gurih ini nyamping nomor sedikit kalau ke samping gitu. Jadi yang batal wudunya betul kalau terangkat batal wudunya. Imam Abu Hanifah itu lebih longgar masalah itu. Imam Abu Hanifah itu tidur di posisi sholat itu tidak batal wudunya. Ada sih umpami pas ngadeg sakit keturun, ngoten. Sholat ngadeg kok keturun. Cara madzhab Imam Abu Hanifah boten batal. Madzhab Syafi'i batal. Imam Syafi'i tidur itu batal, kecuali tidur yang duduk begini. Dan duduk di bawah dengan di kursi sami, boten apa-apa. Sujud, kalau di kursi kan nggak ada rencang lek Ramadan, sholat dalu, sholat tasbih itu kan dalu ya. Rencang kalau di mulai sujud itu bisa keturun. Kalau heran, kok iso? Lek kalau pribadi sujud suwi ini kalau pegel loh nih. Kau pengen dah ngangkat, kok mantan rencang kalau ini sampai keturun sujud. Kok kuat nih sujud sampai keturun itu kok kuat. Wong biasanya kalau nyentuh kalian beri sholat dalu ini biasanya kalau di kok diri lagi sama dia nih mantul sholat dalu terakhir kan diparingi sujud sambil doa nih sujud syukur gitu. Ini kok biasanya lagi kesuwen nanti kalau nggih nopo bergemeter gitu saking suwen ini kok gak kuat. Ini kalau helernya kalau kok sakit keturun sih sujud ini kok sakit keturun. Ini kok ya nopo cara madzhab Syafi'i batal. Cara madzhab Abu Hanifah boten batal jadi tangekno gitu. Allahu Akbar melanjutkan. Jadi Syafi'i batal. Semua tidur batal kecuali tidur yang duduk gitu. Itu tidak batal. Nggih. Nggih lak dagu boten apa-apa. Termasuk geletak sak selimutan nggih batal juga. Wallahu a'lam. Pun wonten malih itu nih. Monggo berkaitan dengan aurat niki wau atau lainnya gimana nomor? Masalah tidur duduk dan mengeluarkan air liur kan? Yes. Air liur itu kalau dia ngeten. Semua yang keluar dari perut, baik keluarnya jalan atas atau jalan bawah najis. Walaupun posisi kita duduk. Kemudian ngeten. Ketika kita bagaimana cara jadi air liur itu kan ada dua macam. Ada air liur yang keluarnya berasal dari mulut saja, ada yang keluar dari lambung yang naik. Kalau itu dari lambung naik, itu najis. Bagaimana kita membedakan ini liur keluar dari perut atau ini liur yang keluar dari air liur yang ada di mulut? Iler si model bundi ini. Biasanya tandanya kalau itu bau itu keluar dari perut. Tapi kalau tidur yang begini biasanya iler ini iler sing wonten mriki. Tapi kan boten ngecek bau atau tidaknya gitu. Sing mambu ini kan biasanya yang dibantah. Kalau kita tidur, jadi iler itu najis. Kalau ciri-ciri iler najis adalah iler yang bau basin dan biasanya keluar kalau kita tidur berbaring. Kalau tidur duduk biasanya itu adalah air liur yang dari mulut. Jadi najis. Tapi kalau di Fathul Mu'in itu ada keterangan begini, makfu, najisnya itu makfu untuk orang itu. Kalau untuk orang lain tidak. Artinya begini, umpami kulo lek turu nyileran umpami ya. Kulo mawon contoh niki. Bantal kulo niku abu basin, kata iler najis kan. Tapi untuk kulo makfu. Tapi di dalam rencang kulo najis. Di dalam rencang kulo najis. Dan penting juga dipahami bahwa najis itu hanya menular kalau basah. Dua-duanya atau salah satunya. Kalau kering, tidak ada penularan najis melalui kering. Najis tidak menular melalui kering.
Mulane bantal niki wau, tapi kalau nggak ada bantal, ambu basin, bolak-balik dileri, najis niki, tapi garing. Rencang kula, aku nyilih bantale. Akeh ileri lho, gak apa-apa. Rambutku garing kok. Mboten apa-apa, Pak. Mboten apa-apa, mboten nular najis. Tapi lek mantun wudu, wajah teles, rambutnya teles, ngoten niku mantun adus, bantalan itu najis. Karena basah ya. Itu kalau orang lain yang pakai, kalau dia sendiri tidak apa-apa. Nah, jadi semua najis itu kalau kering tidak menular ya. Termasuk ngapunten ya. Umpama mriki nggih mriki terpun di mawon lah. Ada kotoran kucing pun garing. Umpami kula nggih, kula mentolo nggih, tak cukup nggih tangan. Matur-matur kula buah, tangan kula mboten najis. Jadi kering itu tidak najis itu tidak menular kalau kering, tidak menyebar najis itu kalau kering. Jadi iler nih kalau tidur, insya Allah ilernya mboten najis. Tidur duduk, kalau di kasur baring, biasanya ilernya najis. Termasuk niku, apa namanya gumoy bayi. Gumoy biasanya bayi kan mantur dewi gumoy. Nah, najis napa mboten gumoy niku? Lah itu tadi, kalau keluar dari perut najis. Kalau mungkin masih nyampe sini, masih nyampe dada, keluar lagi buat najis. Kita tahu dari mana itu gumoh niku nggih. Enggak tahu kepastiannya, cuma kira-kira saja. Lek kirane ibuke atau sing gendong wegah ganti, ya ambil paling iku teko kene metu maneh ngoten. Tapi kalau muntah ya sami, ini semuanya yang kalau itu keluar dari perut najis. Kalau ketika baru nyampe sini, tutup ini, hoek, ditalakan, bukan najis. Kalau belum nyampe perut, bukan najis. Wallahu a'lam. Teman-teman malik gitu deh. Duh, pun isya ini. Wallahu a'lam. Pas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Syarat sholat yang ketiga, menghadap kiblat. Allah, pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Mungkin manfaat untuk kula jenengan, mungkin betul manfaat untuk ibadah kula jenengan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi